Kebangkitan ekonomi Cina yang sangat pesat sejak 3 abad yang lalu membuat banyak orang penasaran. Pembangunan ekonomi Cina yang berkelanjutan dan kekuatan militer yang terus meningkat jadi kekuatan baru di dunia yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah The Rise of China series. Seri yang terdiri dari beberapa bagian tentang kebangkitan negara Cina dari keterpurukan, diktatorship, dan kesengsaraan, berubah menjadi negara adidaya yang bisa menandingi Amerika. Di tahun 1980, Cina itu negara miskin. Ekonominya ada di bawah negara sekecil Belgia. Tapi sekarang, Cina itu pusat manufaktur dan bengkel dunia. Mobil-mobil buatan Cina udah nggak asing lagi kita lihat ada di jalanan. Ekonominya terbesar kedua dengan GDP 18,83 triliun dolar, dan Cina juga jadi terbesar berdasarkan paritas daya beli. Seperti yang semua orang tahu juga, kalau Cina itu negara dengan populasi terbanyak di dunia, dengan total 1,4 miliar jiwa. Sumber daya di Cina yang berlimpah itu manpower-nya. Jadi kalau misalnya ada proyek-proyek dari pemerintah, nggak usah takut siapa yang mau kerjain, karena masyarakatnya lebih dari 1 miliar. Tapi apakah masyarakatnya punya skill yang cukup buat negara mereka maju? Dan itu yang mereka lakukan dalam 3 abad terakhir ini. Lebih dari 1000 tahun, Cina itu jadi kekuatan global yang dominan secara ekonomi, militer, dan budaya. Selama berabad-abad, seluruh dunia itu menginginkan barang dagangan dari Cina. Banyak bangsa di timur mengikuti budaya dan teknologi yang ada di sana. Dan bangsa-bangsa ini juga tunduk dengan militernya Cina. Di barat, saat Eropa masih terbelakang, orang-orang Eropa terutama bangsawannya mendambakan barang-barang dari Cina. Dan mereka suka mendengarkan cerita tentang Cina dan peradabannya yang maju. Tapi di tahun 1500-an, pemerintah Cina mulai fokus ke dalam negeri aja. Dan bangsa-bangsa di Eropa mulai berkembang pesat karena dorongan dan keinginan mereka untuk berkompetisi dengan perekonomian Cina. Dan di masa-masa ini, negara Cina malah stagnasi dan terpuruk. Tapi apa penyebabnya? Di zaman dinasti Qing, tahun 1800-an atau di abad ke-19, ekonomi Cina dan kekuatan militer mereka yang terkenal superior disusul oleh peradaban Eropa Barat dan Jepang. Negara Cina yang hebat dipermalukan di bidang militer. Sumber daya alam dan manusianya dieksploitasi oleh negara-negara yang bahkan wilayahnya jauh lebih kecil daripada mereka. Cina dijarah oleh orang-orang asing, yang paling banyak itu pengedar opium dari Inggris. Meracuni rakyat Cina supaya kecanduan dan patuh dengan pengedar-pengedar itu. Kekayaan dan wilayahnya dicuri di bawah ancaman orang-orang asing dan kapal-kapal perang mereka. Para penjajah ini didanai oleh para pemodal asing yang bertujuan untuk menguasai Cina, mendorong mulainya revolusi dan perang yang membuat rakyat Cina sengsara. Untuk orang Cina, pelajaran pahit dari sejarah itu udah melekat di pikiran mereka. Free trade atau perdagangan bebas itu mainan mereka. Mereka paling jago buat yang namanya dagang di masa-masa itu. Tapi kenangan mereka soal free trade itu kapal perang yang bawa opium. Inggris membunuh banyak warga Cina yang melawan agar mereka bisa bebas menjual opium mereka di kota-kota besar. Kenapa Inggris bukan dagang aja di Cina, tapi ngejajah? Karena emas sama perak Inggris dipakai buat beli barang-barang Cina yang bagus-bagus. Sementara Inggris nggak punya barang apa-apa yang buat dijual ke Cina, karena orang-orang Cina nggak suka produk-produk Inggris. Jadi Inggris itu cuma jadi pembeli tetap produk-produk Cina, yang membuat Inggris jadi defisit perdagangan ke sana. Opium jadi jawaban Inggris ke Cina dan free trade itu jadi pembenaran mereka. Candu, peluru, artileri, kesengsaraan, dan kematian yang dibawa Inggris supaya bisa maksa rakyat Cina tunduk dan nurut sama mereka. Pedagang-pedagang dari Inggris membuktikan kebenaran pepatah lama soal free trade. Kalau barang dagangan tidak bisa melintasi perbatasan, maka militer yang akan lewat terlebih dahulu. Pemerintah Cina nggak mau kalau misalnya Inggris dagang di tanah mereka, karena rakyat-rakyat Cina nggak suka sama barang-barang Inggris. Maka datanglah tentara Inggris bersama dengan angkatan laut mereka, membuka jalan kekerasan supaya barang-barang Inggris, terutama opiumnya, bisa masuk dan membanjiri pasar-pasar di Cina. Defisit perdagangan Inggris berubah menjadi surplus, dan Cina jadi miskin gara-gara epidemi opium yang merubah jutaan warga Cina jadi pecandu narkoba. Warga Cina mulai nuker barang-barang dagangan mereka yang bagus itu sama opium-opium Inggris karena mereka kecanduan. Karena penjualan opium di Cina, di negara-negara barat terutama Inggris mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Saat opium jadi komoditas yang paling menguntungkan di dunia, opium black market memiliki nilai transaksi sampai ratusan miliar dolar. Nggak kena pajak sama sekali,
karena keuntungannya dicuci lewat sistem perbankan. Opium meninggalkan jejak yang gak akan bisa dilupain sama pemimpin-pemimpin Cina. Dan mereka belajar dari pengalaman. Cina harus jadi negara yang kuat supaya gak dieksploitasi. Dan membalas orang-orang dari barat yang membuat mereka sengsara. Mao Zedong adalah orang yang dikenal dalam sejarah dan biasa disebut Chairman Mao atau Ketua Mao. Lahir di tanggal 26 Desember tahun 1893 di desa Shaoshan, Provinsi Hunan, bagian selatan Cina. Bapaknya bernama Mao Yiqiang yang dibesarkan di keluarga petani yang merupakan rakyat jelata dan mengalami kemiskinan. Tapi setelah Yiqiang bergabung dengan pasukan Xiang selama beberapa tahun, dia kembali lagi ke kampung halamannya di Shaoshan dan menggunakan uang yang dia dapat dari militer untuk membuat perkebunan. Yang akhirnya dia bisa menghasilkan uang yang lumayan dan jadi lender atau pemodal di desanya. Karena Yiqiang punya banyak uang dan punya skill tentang pertanian, Yiqiang jadi petani yang paling kaya dan makmur di Shaoshan dengan tanah pertanian seluas 20 hektar. Ibunya Mao Zedong bernama Wen Qimei, penganut agama Buddha yang taat. Ayah dari ibunya adalah seorang pembuat sepatu yang suka mabuk-mabukan, dan ibunya adalah wanita simpanan. Ayahnya Mao Zedong adalah orang yang keras kalau soal kedisiplinan. Jadi caranya dia mengasuh anak itu kebanyakan pakai kekerasan fisik ke Mao dan ketiga saudaranya. Pas masih kecil, Mao sempat tertarik sama agama ibunya yaitu agama Buddha. Tapi lama-kelamaan, Mao kecewa sama konsep agama itu sendiri. Pas umur 8 tahun, Mao disekolahin di sekolah dasar lokal di Shaoshan. Pas dimulainya abad ke-20, pendidikan itu nyampur antara tradisional Cina tentang kepercayaan di Cina yang menjunjung tinggi etika dan moralitas tinggi, digabungin sama pengaruh bangsa-bangsa barat yang gak bisa lagi dibendung di Cina. Pas sekolah, Mao jadi tertarik sama sejarah dan politik. Umur 13 tahun, bapaknya ngejodohin Mao sama anak perempuan umur 17 tahun dari petani kaya lain di Shaoshan. Tapi Mao itu berontak terus-terusan pas masa kecilnya dan nolak buat dijodohin. Yang akhirnya jadi kontroversi di Shaoshan. Karena masalah ini, Mao yang masih remaja sementara harus ninggalin rumahnya dan balik lagi setelah beberapa tahun. Mao tumbuh besar pas ada perubahan yang penting di Cina. Sama kayak orang Korea dan Jepang, Cina juga kemasukan budaya barat. Tapi bedanya, Cina yang pertama kali dimasukin. Dan rakyat-rakyat Cina mulai belajar soal sistem pemerintahan yang berbeda dari monarki yang selama ini ada di Cina. Pengembangan ekonominya juga beda dan inovasi teknologi yang makin canggih. Dan yang paling berpengaruh buat perubahan dan revolusi Cina di pertengahan abad ke-19, itu mereka ngeliat negara-negara di Eropa atau di Amerika gak diatur sama raja lagi, tapi mengandut sistem pemerintahan republik, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun beberapa negara-negara ini masih ada raja atau ratunya, kayak Inggris sama Belanda, tapi negaranya gak diatur sama raja dan ratu tersebut, tapi diatur sama parlemen. Dan paham republik atau demokrasi ini gak selalu sama. Ada beberapa yang konservatif, ada juga yang liberal, dan beberapa pengembangan ekonominya juga berbeda. Akhirnya ada perdebatan gagasan soal ideologi yang paling bagus buat perkembangan sebuah negara. Beberapa ada yang mau kalau harta itu cuma buat diri mereka sendiri sama orang-orang yang pintar dan bekerja keras. Dan sebagian percaya kalau misal harta itu harus dibagi rata di seluruh kalangan masyarakat. Ada juga ideologi yang lebih ekstrim, yang dikembangin sama politisi Jerman yang namanya Karl Marx di pertengahan abad ke-19. Dia bilang kalau misal harta itu harus dimiliki secara komunal atau dibagi di antara semua orang, yang disebut komunis. Awal-awal abad 20 di Cina, ideologi-ideologi ini jadi perubahan besar buat cara berpikir masyarakat negara tersebut, yang membuat mereka bertanya-tanya kenapa kita masih diatur sama kaisar dinasti Qing selama 300 tahun. Sedangkan negara-negara lain di luar sana sudah punya pemerintahan yang jauh lebih maju. Mao yang udah menginjak usia remaja mulai belajar soal ideologi yang banyak orang bicarakan. Mao mengambil kesimpulan kalau demokrasi bisa diterapkan di Cina sebagai ganti kekaisaran dinasti Qing. Dan juga sistem republik yang ditulis sama Sun Yat-sen. Dia adalah orang penting di balik perubahan dinasti Qing jadi Republik Cina. Pas Mao sekolah di Changsha, negara Cina lagi melakukan perubahan besar-besaran. Tapi warga Cina lagi dilanda kelaparan dari tahun 1900 sampai awal tahun 1910. Dan masalah ini bersamaan dengan masalah pemberontakan yang ada di mana-mana. Karena mereka minta sistem pemerintahan lama dirubah jadi republik, yang pemerintahannya lebih representatif. Masalah ini berujung ke pemberontakan besar-besaran di bulan Oktober tahun 1911. Pada awalnya, kekaisaran Cina yang dipimpin oleh Kaisar Puyi, yang umurnya masih 6 tahun, nyoba buat dengerin keluhan dari para pemberontak dan nyari jalan tengah.
Tapi karena modernisasi yang cepat, perubahan yang drastis di Cina nggak bisa dihindarin lagi. Setelah berminggu-minggu negosiasi, akhirnya diputuskan pada bulan Februari tahun 1912, Kaisar Cina turun tahta dan mendirikan negara Cina dengan sistem yang republik. Dengan presiden sementara Sun Yat-sen yang menjabat selama 69 hari, lalu digantikan oleh Yuan Shikai sebagai presiden pertama Republik Cina. Bersamaan dengan dilantiknya Presiden Yuan Shikai, berakhirnya kekaisaran dinasti Cina yang sudah ada selama ribuan tahun. Pada masa pemberontakan Republik di tahun 1911 tadi, Mao bergabung ke tentara pemberontak pas umurnya 18 tahun. Begitu perangnya selesai dan Cina jadi negara Republik tahun 1912, Mao balik lagi ke sekolahnya buat melanjutkan studi politik. Dan di masa-masa ini, Mao mulai baca dan belajar soal pemikiran sosialisme dan komunisme sebagai bentuk pemerintahan yang radikal. Tapi Mao masih belum sepenuhnya yakin kalau pemikiran komunisme itu cocok buat negara Cina di masa itu. Pendidikan Mao berlanjut lagi. Mao bertekad buat jadi guru pada tahun 1913. Jadi dia belajar lagi di sekolah normal pertama di Hunan, yang di masa itu jadi sekolah terbaik di provinsi tersebut. Mao terpilih jadi sekretaris perkumpulan mahasiswa di sana, dan berhasil lulus jadi mahasiswa terbaik atau ada di peringkat pertama. Yang menjadi landasan tindakan Mao di masa mendatang, dia belajar banyak soal pemikiran sosialisme yang jadi pemikiran awalnya dulu sebelum pemberontakan tahun 1911. Dan seiring berjalannya waktu, Mao mulai sadar kalau misalnya dia setuju sama apa yang dia baca. Dan sekolah tempat dia belajar itu mengerjakan pemikiran yang radikal tentang gagasan ideologi dan politik negara. Di tahun 1917, Mao pindah ke Peking, yang sekarang bernama Beijing. Di Peking ada orang yang jadi pengaruh besar buat pemikiran Mao. Namanya Yang Changji. Changji kerja di Universitas Peking. Mao juga kerja di sana jadi asisten pustakawan. Dia memulai memperdalam gagasan ideologi sosialisme sama komunisme, dan makin suka sama ideologi tersebut. Mao berpikir kalau ini adalah solusi dari permasalahan yang ada di Cina. Meskipun negara Cina udah jadi republik pada tahun 1912, tapi negaranya masih mengalami banyak pergolakan. Contohnya seperti orang-orang dengan paham konservatif dan paham liberal yang gak pernah akur. Dan penguasa-penguasa daerah mendeklarasikan kemerdekaan daerah mereka sendiri-sendiri. Paham Marxisme yang jadi landasan paham komunisme menarik perhatian banyak warga Cina karena The Bolshevik, cabang dari negara komunis Rusia yang berhasil merebut kendali negaranya di pertengahan tahun 1917. Jaraknya cuma beberapa bulan dari runtuhnya pemerintahan Tsar yang autokratik atau absolut. Sebagian warga Cina mulai percaya kalau misalnya komunisme itu mungkin cocok buat dipakai di negara mereka. Pemikiran Mao makin jelas ke arah komunisme di tahun 1918 sampai tahun 1919. Di saat dia ngerasain seberapa nggak bersahabatnya kaum kaya dan kaum kelas menengah di kota Beijing ke orang-orang kampung kayak Mao. Dan di Beijing, pemikiran politik yang radikal milik Mao mulai muncul. Cina di masa republik, sistem pemerintahannya nggak jauh beda sama imperial. Karena orang-orang yang menjabat masih banyak koneksi ke orang-orang dinasti Qing yang dulu. Jadinya negara republik ya cuma jadi nama doang. Yang membuat negara Cina sama sekali nggak stabil. Karena nggak stabil, pemerintah Cina gagal buat mempertahankan sebagian wilayah Shandong dari tangan Jerman di perjanjian Versailles di akhir Perang Dunia Pertama. Keputusan kalau misalnya Teluk Jiangzhou dan wilayahnya dimiliki Jerman untuk 99 tahun ke depan. Masyarakat dengan paham nasionalis di Cina merasa kalau misalnya wilayah mereka diberikan ke Jerman adalah sebuah penghinaan buat mereka. Tapi di tahun 1918, Jerman memberikan wilayahnya itu ke Jepang atas persetujuan jenderal Cina yang bernama Duan Qirui, yang ternyata dia dibayar oleh Jepang supaya dia menyetujui wilayah Shandong dikuasai oleh Jepang. Masalah Shandong ini jadi pemicu awal protes mahasiswa-mahasiswa di Cina di tanggal 4 Mei tahun 1919. Gerakan protes ini kebanyakan dilaksanakan sama aktivis-aktivis politik muda, salah satunya Mao. Nya sudah lelah melihat negaranya sendiri lemah di mata dunia. Gerakan ini disebut dengan Gerakan 4 Mei, dan gerakan ini berlanjut sampai nanti terjadinya Perang Saudara. Secara garis besar, gerakan ini jadi awal mula partai politik komunis di Cina. Kejadian di tahun 1919 mendorong generasi muda warga Cina yang tertarik sama politik buat ninggalin budaya barat yang bersifat liberal. Contohnya kayak Inggris, Perancis, dan Amerika yang udah mengkhianati Cina di Shandong. Para pemuda ini mulai berbalik arah ke Marxisme dan Leninisme, paham ideologi yang dikembangkan sama revolusionis Rusia, Vladimir Lenin.
yang sistem pemerintahannya lebih diktatorship dan komunisme. Mao udah tertarik sama komunisme di tahun 1919. Gerakan 4 Mei membuat Mao mendedikasikan dirinya buat pemerintahan Cina yang komunis. Di pertengahan tahun 1919, Mao mengorganisir beberapa organisasi mahasiswa buat protes soal wilayah Shandong yang diberikan ke Jepang. Momen ini membuktikan kalau misalnya Mao itu adalah orang yang hebat dalam mengorganisir sesuatu. Pas Partai Komunis Cina dibentuk di tahun 1921, Mao menyatakan kalau dirinya adalah seorang yang mengikuti paham komunis sebagai dasar revolusi di Cina. Di bulan Juli tahun 1921, Mao mengikuti rapat kongres pertama Partai Komunis Cina. Keputusan dari rapat kongres tersebut adalah menerima bantuan dari Rusia ke Partai Komunis dan menyatakan aliansi ke Sun Yat-sen dari Partai Nasionalis Kuomintang. Mao adalah salah satu orang dari Partai Komunis yang juga bergabung ke Partai Nasionalis, karena dia percaya kalau sistem pemerintahan Cina yang kolot bisa digulingkan dengan bekerja sama Partai Nasionalis dengan Partai Komunis. Di tahun 1925, Sun Yat-sen, orang yang jadi aktivis penting di Partai Nasionalis Kuomintang, meninggal dunia dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Di masa ini, Partai Kuomintang punya kendali penuh atas Cina bagian selatan. Di tahun 1926, Chiang Kai-shek membentuk pasukan militer nasionalis untuk mengkudeta pemerintahan di Beijing. Dalam waktu 1 tahun, Partai Nasionalis berhasil merebut banyak kota-kota besar di Cina. Tapi keberhasilan mereka memicu sesuatu yang jadi penentu masa depan negara Cina sampai sekarang. Perjanjian kerjasama antara Partai Nasionalis dan Partai Komunis Cina sejak tahun 1921 diakhiri oleh Chiang Kai-shek dari Partai Nasionalis, yang mulai khawatir sama perkembangan Partai Komunis Cina. Dikarenakan Soviet mau ikut serta di urusan internal negara Cina kalau pemerintahan lama sudah digulingkan. Timbul perpecahan di dalam internal Cina antara Chiang Kai-shek dan Partai Nasionalisnya dan Partai Komunis Cina yang menguasai bagian timur. Peristiwa ini jadi awal mula perang saudara yang berlangsung selama 20 tahun. Di pertengahan tahun 1927, Chiang Kai-shek yang lagi naik daun di Partai Kuomintang mulai tindakan kekerasan ke Partai Komunis di seluruh Cina. Ribuan orang yang pro Partai Komunis Cina dibunuh, sisanya yang masih hidup ditindas di wilayah mereka sendiri. Reaksi Mao pada perang sipil antara Partai Nasionalis dan Partai Komunis adalah mundur dengan beberapa pengikutnya ke daerah terpencil di Gunung Jinggang, perbatasan Provinsi Hunan. Mundurnya Mao dan pengikutnya jadi awal perang gerilya, yang diam-diam Partai Komunis dapat bantuan dari Soviet. Mereka berusaha buat mengacaukan pemerintahan Partai Nasionalis, yang udah sibuk sama pemberontakan buruh pekerja yang protes gara-gara pemerintahan baru di Cina. Di Februari tahun 1930, Mao yang udah jadi komandan senior di Partai Komunis mendirikan pemerintahan Soviet di Jiangxi, Barat Daya, dan Mao sendiri yang jadi ketuanya. Pasukan komunis yang dibentuk oleh bantuan Soviet atau The Red Army yang dipimpin oleh Zhou Enlai menganggap provinsi Jiangxi yang dipimpin oleh Mao jadi markas mereka. Mao dan Enlai dan The Red Army menggagalkan beberapa upaya yang dilakuin sama Chiang Kai-shek buat merebut provinsi Jiangxi. Salah satunya dengan mengelilingi provinsi tersebut dengan pasukan mereka. Tapi pasukan nasionalis kewalahan karena invasi tentara Kekaisaran Jepang di bagian timur Laut Cina, yaitu provinsi Manchuria. Dan Jepang membuat negara boneka yang namanya Manchukuo. Tapi nggak lama kemudian, setelah invasi Jepang mereda, Chiang Kai-shek sama partai nasionalisnya mulai berusaha ngerebut provinsi Jiangxi dari tangan Mao dan Partai Komunis. Di September tahun 1933, Partai Nasionalis mulai usaha pengepungan Jiangxi dengan banyak pasukan. Saking banyaknya, sampai The Red Army kewalahan buat menghalau mereka. Di pertengahan tahun 1934, Mao dan pengikutnya harus memilih dua pilihan berat, antara mereka menyerah pada Partai Nasionalis atau nekat nerobos garis pengepungan. Di bulan Oktober tahun 1934, pasukan komunis yang berjumlah 86.000 orang milih buat nerobos pasukan musuh dan mundur dari markas mereka di Jiangxi. Usaha pasukan komunis ini disebut The Long March, yang berlangsung selama 368 hari, dan jarak tempuh sekitar 9.600 km. Mereka jalan melewati 24 sungai dan 18 pegunungan. Senjata sama persediaan dibawa sama bagian belakang pasukan pakai kereta kuda. Barisan Partai Komunis ini panjangnya sampai 80 km. Mereka jalan sambil bertahan dan kelaparan. Pengeboman dari udara sama gempuran pasukan nasionalis yang akhirnya mau berhenti di kaki tembok Cina. Yang awalnya pasukan Mao berjumlah 86.000 orang, begitu sampai ke kaki tembok Cina, cuma tersisa 4.000.
The Long March dianggap jadi perjalanan terpanjang di sejarah peperangan dunia dan mengawali munculnya Mao Zedong jadi pemimpin komunis Cina yang tidak terbantahkan. Setelah peristiwa The Long March, hubungan antara Partai Komunis dan Partai Nasionalis membaik sedikit demi sedikit. Selama beberapa tahun, pemerintah Chiang Kai-shek berurusan sama berbagai macam masalah, salah satunya masalah invasi Kekaisaran Jepang. Chiang Kai-shek mengajukan gencatan senjata pada Partai Komunis untuk kerjasama melawan invasi pasukan Kekaisaran Jepang. Mao dan pengikutnya dapat dorongan dari Moskow buat setuju sama Partai Nasionalis dan ikut bertahan lawan Jepang. Dan di tahun 1935, Partai Komunis sama Partai Nasionalis mulai aliansi mereka. Bulan Juli tahun 1937, pasukan Kekaisaran Jepang mulai nyerang lagi dan mulai menduduki banyak kota-kota besar di bagian timur Cina. Upaya Jepang tersebut membunuh puluhan ribu rakyat Cina di kota-kota besar, contohnya di Nanjing. Perang saudara Cina berubah bentuk jadi Perang Jepang dan Cina yang berkelanjutan sampai ke Perang Dunia Kedua. Karena serangan Jepang ke Cina dan Partai Komunis sama Partai Nasionalis yang gencatan senjata, pasukan The Red Army punya mau bertambah banyak karena warga Cina mulai menerima paham komunisme. Dari sisa 4.000 orang naik jadi 50.000 dan akhirnya jadi 500.000 personil. Perang sama Jepang jadi ngebantu Partai Komunis buat ningkatin kekuatan militer mereka. Di tahun 1940, mulai kelihatan kalau misalnya pasukan komunis itu unggul lawan pasukan Jepang. 400.000 orang pasukan komunis nyerang pasukan Jepang di 5 provinsi bagian timur Cina, yang mengakibatkan kematian 20.000 pasukan Jepang dan gangguan jalur suplai pasukan mereka. Jepang yang menyatakan perang pada Amerika dengan menyerang Pearl Harbor, membuat tentara sekutu buat bantu Cina ngusir pasukan Jepang dari wilayah mereka. Tentara Cina dapat banyak suplai senjata dan perlengkapan perang dari sekutu, yang membuat pasukan Mao jadi makin kuat. The Red Army yang tadinya perang gerilya di hutan punya pengalaman buat lawan Jepang, dan mereka berhasil meraih banyak kemenangan. Partai Komunis jadi pilihan rakyat Cina buat mengusir penjajahan Jepang. Chiang Kai-shek yang mulai nyerang pasukan komunis tahun 1927 disalahkan sama masyarakat Cina karena memicu invasi Jepang pas Cina lagi konflik internal. Di tahun 1943, Mao diangkat jadi ketua Partai Komunis untuk pertama kali. Mao juga menyatakan kalau misalnya komunis di Cina itu beda dengan sistem komunisme di Rusia, dan Beijing bukan lagi boneka untuk Moskow di masa mendatang. Di tahun 1945, bom atom Amerika jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu, Jepang menyerah tanpa syarat dan menarik semua pasukan yang ada di negara-negara yang mereka jajah. Karena pasukan Jepang udah nggak ada lagi di Cina, perang saudara antara Partai Nasionalis Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Mao Zedong berlanjut lagi. Kekuatan militer Partai Komunis Cina di masa-masa The Long March lemah karena orang-orang yang mengikuti paham komunis itu cuma sedikit. Tapi setelah Perang Dunia Kedua selesai di tahun 1945, kekuatan Partai Komunis bertambah secara signifikan. Karena sudah banyak rakyat yang pro sama komunis, dan invasi Jepang secara nggak langsung nambah kekuatan komunis di Cina. Di tahun 1946, Mao dapat bantuan dari Stalin, yaitu diberikan kembali wilayah Manchuria ke Partai Komunis Cina. Pertempuran antara nasionalis dan komunis berlangsung selama 3 tahun, sebelum ada pemecahannya. Di bulan September tahun 1947, Partai Komunis berhasil mengambil alih wilayah Cina bagian timur, dari selatan Beijing sampai Shandong pada akhir tahun 1948. Mao dan pasukannya melakukan operasi militer Pingjin lawan pasukan utama Chiang Kai-shek di bagian utara Cina. Operasi militer ini berlangsung selama 2 bulan, sekitar 500.000 orang tewas atau ditawan, dan sebagian utara Cina jatuh ke tangan komunis. Tahun 1949, semua wilayah Cina bagian utara akhirnya masuk ke wilayah komunis. Dan pada akhirnya tahun 23 April tahun 1949, The Red Army merebut daerah Nanjing yang jadi ibu kota nasionalis. Dan ini maksa Chiang Kai-shek dan tentaranya buat mundur lebih jauh ke arah selatan. Beberapa minggu kemudian, Partai Nasionalis mundur lagi dan keluar dari mainland Cina ke pulau yang bernama Formosa, yang sekarang disebut Taiwan. Di pulau itu, Partai Nasionalis Cina membuat pemerintahan sendiri yang merupakan lanjutan dari pemerintahan Republik Cina. Di mainland, Mao Zedong dijadikan pendiri dari People Republic of China atau PRC di tanggal 1 Oktober tahun 1949. Dan perang saudara Cina antara nasionalis dan komunis akhirnya selesai setelah konflik selama 20 tahun. Mao Zedong sekarang menjabat sebagai pemimpin pertama negara komunis Cina.
Tindakan pertama Mao sebagai pemimpin Cina adalah memerintahkan penyerangan oleh The Red Army ke Pulau Hainan di tahun 1950. Dalam beberapa minggu, 100.000 orang nasionalis dipaksa untuk menyerah. Banyak yang mengira kalau misalnya Mao bakalan nyerang ke Taiwan cepat atau lambat. Sampai-sampai Amerika nggak mengakui Taiwan sebagai negara karena pasti akan jatuh ke tangan komunis Cina. Tapi kenyataannya beda. Mao sama sekali nggak nyerang Taiwan. Dan sampai sekarang, Taiwan masih punya pemerintahan republik sendiri. Di tahun 1950, orang-orang yang kecanduan opium Inggris dipaksa buat kerja supaya bisa sembuh, dan di tahun yang sama, Mao memerintahkan pasukannya untuk bergabung ke Perang Korea. Antara komunis di bagian utara dan tentara yang didukung Amerika di bagian selatan Korea. 3 tahun kemudian, Perang Korea masih belum ada hasilnya, dan ini membuat hubungan Cina dan Amerika merenggang. Di akhir tahun 1950, Mao punya pandangan yang jelas soal bagaimana komunisme harus dikembangkan di Cina. Mao yang menjabat sebagai presiden Cina mulai menghilangkan kebiasaan lama yang gak penting dan gak berguna. Sebelum zamannya Mao, rakyat Cina yang bisa baca cuma 20%. Setelah ada program-program dari Mao yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Cina, rakyat Cina yang paham literasi naik jadi 70% di tahun 1976. Mao juga mengedukasi rakyat-rakyat sipil tentang pentingnya hidup higienis, yang membuat kesehatan masyarakat juga meningkat. Tingkat kematian karena penyakit berkurang drastis, dan tingkat kelahirannya melambung tinggi. Kaum wanita juga disamakan derajatnya dan punya hak yang sama yang selama ini mereka nggak miliki. Contohnya kayak bisa menceraikan suami mereka. Wanita juga punya hak bekerja dan digaji sama dengan laki-laki. Mao juga melarang perjodohan yang dipaksa, karena Mao sendiri adalah korban dari perjodohan orang tuanya. Untuk beberapa orang, kualitas hidup mereka naik drastis dan bisa hidup nyaman. Tapi buat sebagian orang di Cina, hidup mereka malah makin sengsara. Karena mau membatasi secara keras tentang pemikiran dan tindakan warganya, pakai penyaringan atau sensorship media massa dan propaganda. Jadi berita-berita yang boleh beredar itu terbatas dan cuma berita yang diinginkan sama Mao aja yang boleh disebarluaskan. Mao juga membuat aliran yang memuja-muja dirinya sebagai pemimpin Cina yang heroik dan tidak pernah salah dalam hidupnya. Karya tulisnya Mao dipublikasikan sebagai karya-karya agung yang selevel dengan kitab suci. Sekolah dan bangunan-bangunan mulai dinamain pakai namanya Mao. Di semua sekolah, bangunan, dan jalanan seluruh Cina dipajang fotonya Mao. Mao memanfaatkan jabatan dan kekuasaan yang dia duduki sekarang. Mao juga sering jalan-jalan sama banyak wanita yang bukan istrinya. Kata-katanya Mao itu absolut bagi warga Cina. Orang-orang menentang atau meragukan keputusan Mao akan dihukum. Warga yang independen di zaman Mao kayak pemilik tanah yang luas dan orang-orang kapitalis itu dieksekusi atau dipaksa kerja di camp-camp yang namanya laogai, sampai mereka mau nerima sistem pemerintahan Mao yang absolut. Pemikiran-pemikiran yang independen nggak boleh ada dan harus dihilangkan. Karena perkembangan ekonomi yang menurun, pekerja-pekerja ahli takut buat ngomong pendapat mereka soal inovasi baru, karena bisa beresiko dan dicap pengkhianat sama negara. Tujuan Mao melakukan semua itu karena dia mau Cina jadi negara yang kuat kayak zaman dulu lagi. Mao juga beraliansi sama Stalin di Soviet. Meskipun Rusia lebih kuat daripada Cina di masa itu, Mao nggak mau ikutin semua kata-kata atau perintah Soviet. Dia mau kalau Cina diperlakukan sama rasa oleh Soviet. Setelah Stalin turun dari jabatan dan digantikan oleh Nikita Khrushchev, Khrushchev juga punya pandangan yang berbeda dari Mao. Jadi Mao langsung mutusin hubungan diplomatik dari Soviet dan ngebuktiin kalau Cina adalah negara yang independen dan gak butuh bantuan dari luar. Mao bisa ngerubah negara Cina yang dulunya terpuruk jadi negara yang independen. Kebudayaan Cina tersebar di seluruh dunia dan persenjataan nuklir milik mereka sendiri. Tapi usaha Mao untuk memodernisasi ekonomi Cina malah gagal. Jutaan orang jadi korban karena kegagalan ini. Di tahun 1958, Mao membuat program yang memajukan ekonomi Cina. Dia percaya kalau Cina bisa melampaui negara-negara di barat dalam bidang agrikultur dan industri. Pengetahuan Mao soal ekonomi dan agrikultur ternyata nggak sebagus yang dia kira. Rencana Mao untuk memajukan ekonomi dari agrikultur itu dengan mengumpulkan 500 juta petani miskin dalam satu perkebunan yang luas yang disebut kommune. Dan mereka disuruh buat bercocok tanam secara besar-besaran. Makan, tidur, kerja bareng-bareng buat ningkatin produktivitas. Dan Mao juga menghilangkan perkebunan yang dikuasai secara pribadi. Jadi sawah, kebun-kebun, sama peternakan milik pribadi
diambil secara paksa sama negara tanpa kompensasi apapun. Dan yang nyoba buat nggak patuh atau kabur akan disiksa sama dipermalukan di depan umum. Mereka jadi contoh buat yang lain kalau melawan pemerintah akan ada konsekuensinya. Pejabat komunis lokal takut kalau misalnya mereka nggak bisa memenuhi target produksi. Jadi para pejabat itu maksa para petani buat kerja lembur terus di kondisi yang buruk. Para pejabat ini nggak semuanya jujur. Ada yang malsuin laporan produksi mereka supaya masuk ke target. Karena target dari Mao selalu naik. Selain agrikultur, Mao juga nyoba naikin produksi baja lokal. Biar target yang udah ditentuin sama Mao tercapai, semua warga disuruh membuat tungku peleburan di halaman rumah mereka. Buat melebur semua barang-barang metal untuk membuat baja. Panci, sepeda, alat-alat berkebun, semuanya dilebur. Total ada 90 juta keluarga yang ikut serta dalam program peleburan ini. Kepala keluarga mereka rela keluar dari pekerjaan buat menjalankan program ini. Tapi kebanyakan baja yang mereka produksi bahkan tidak layak untuk dipakai. Karena warga biasa nggak semuanya ahli dalam membuat baja. Baja-baja yang nggak layak, ini diam-diam dibuang sama pejabat setempat. Karena program peleburan tersebut, banyak sawah yang terbengkalai, alat-alat berkebun mereka semuanya hilang. Karena produksi bahan pangan berkurang, banyak masyarakat yang terkena kelaparan. Mao juga membuat program pembasmian hama secara besar-besaran buat mendukung pertanian negara. Semua warganya disuruh untuk memburu hama, kayak tikus, burung pipit, dan lain-lain. Perburuan hama ini sukses besar, banyak burung pipit yang berhasil dibunuh sama warga. Tapi karena populasi burung pipit berkurang drastis, populasi belalang malah naik dan merusak hasil panen dari para petani. Tingkat panen yang udah sedikit diperparah karena gagal panen karena belalang-belalang ini. Bahan pangan jadi semakin sedikit, orang-orang yang kelaparan jadi semakin banyak. Mao yang jadi diktator di negaranya membuat program sama kebijakan yang menurut dia bisa memajukan Cina, tapi malah jadi bencana buat warganya sendiri. Program bercocok tanam secara massal, tungku peleburan di halaman, sama perburuan hama malah mengacu ke bencana kelaparan yang paling parah dalam sejarah. Diperkirakan dari 30-50 juta jiwa melayang karena bencana kelaparan ini. Meskipun banyak warga yang menderita kelaparan, Mao malah memperburuk keadaan dengan naikin target produksi mereka. Dan nggak mau ngerubah apa-apa sampai udah benar-benar parah atau kebanyakan warga yang kerja itu sudah meninggal. Buat menjaga harga dirinya, Mao melarang semua warganya buat membahas soal kelaparan ini. Bahkan mengucapkan kata kelaparan juga nggak boleh. Dan kalau misalnya ada yang mencuri, meskipun hanya untuk bertahan hidup, biar mereka nggak mati kelaparan, akan dicap dengan besi panas dan dipukuli sampai mati. Atau kalau misalnya dipukulin nggak mati juga, bakalan dikubur hidup-hidup. Di tahun 1961, pas bencana ini udah nggak kebendung lagi, baru mau narik semua kebijakan-kebijakannya dia ini. Kejadian ini jadi bencana dan kegagalan yang dia nggak pernah alami sebelumnya. Perlu bertahun-tahun buat Cina untuk pulih dari dampaknya. Mao dipaksa buat membuat kebijakan yang menguntungkan warganya. Contohnya, pertanian pribadi, produksi bahan pangan untuk perdagangan, target produksi dirubah sesuai dengan kapasitas, dan semua itu bisa bantu balikin keadaan jadi normal lagi. Bencana kelaparan ini dijadikan rahasia dan cuma diketahui sama pemerintah Cina sampai tahun 1980, 4 tahun setelah kematian Mao. Kegagalan buat majuin ekonomi Cina jadi pukulan yang kuat buat kekuasaan Mao, dan maksa dia buat berhenti sementara dari bidang politik, dan digantikan sementara oleh Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping. Tapi di tahun 1966, Mao masuk lagi di politik dengan cara simbolik berenang di sungai Yangtze, sungai terpanjang di Cina, untuk membuktikan kalau misalnya Mao sudah sehat secara fisik dan secara mental. Supaya kekuasaan Mao makin kelihatan kuat, dia membuat gerakan revolusi budaya untuk rakyat Cina, yaitu dengan memobilisasi semua kaum muda untuk menghancurkan semua orang yang menentang kekuasaannya Mao. Anak-anak sekolah dan universitas diberi nama The Red Guard. Mereka dilatih dan diajarkan berdasarkan propaganda yang dibuat sama Mao. Banyak di antara mereka yang menganggap Mao adalah pemuka agama baru dan nyembah Mao sebagai dewa mereka. Setiap pemuda diwajibkan bawa buku yang namanya The Little Red Book. Buku ini berisi kompilasi karya tulis Mao dan pidato-pidato yang pernah dia lakukan. Buku ini dijadikan sumber ilmu tertinggi di kalangan pemuda-pemuda di Cina. Politisi-politisi disuruh menyebarkan kalau misalnya Mao Zedong itu adalah orang yang jenius. Satu kalimat yang dia ucapkan melebihi 10.000 kalimat yang kami ucapkan. Di bulan Agustus tahun 1966, Mao membuat kampanye besar-besaran yang dihadiri
sama lebih dari 1 juta Red Guard di Beijing. Dia nyuruh mereka buat gak segan-segan untuk pakai cara apapun termasuk kekerasan pada warga atau komunitas yang gak sejalan sama Mao, khususnya buat para pejabat-pejabat. Karena mau mendorong untuk berbuat demikian, terjadi banyak pembantaian di Beijing yang disebabkan oleh The Red Guard. Peristiwa ini disebut The Red August. Ada lebih dari 10.000 orang yang dibunuh karena cuma dicurigai nggak setuju dengan pendapatnya Mao. Nggak semuanya terbukti kalau mereka itu melawan. Baru dicurigai aja udah dibunuh sama The Red Guard. Dan yang lebih parahnya lagi, ada satu keluarga yang dibunuh karena mereka cuma ada di sekitar orang-orang yang dicurigai. Dari mulai orang-orang lanjut usia, anak-anak, bahkan bayi, semuanya dibunuh. Korban pembunuhan yang termuda oleh The Red Guard tercatat hanya berusia 36 hari. Orang dengan pemikiran yang independen, khususnya guru-guru, diserang pertama kali sama The Red Guard. Antara mereka disiksa atau dipukuli sampai mati. Para korban ini disiksa di depan publik, dipermalukan, kepala mereka digunduli dan dilempari tinta di muka mereka sebelum dipukul pakai kayu dan dicambuk pakai sabuk sampai mati. Pembunuhan-pembunuhan ini bukan diberhentikan sama Mao, tapi malah didukung. Dengan cara networking para Red Guard dibuat sebebas mungkin. Semua anggota Red Guard bisa naik kereta kemanapun secara gratis, buat menyebarkan kekerasan untuk orang-orang yang beroposisi dengan Mao. Polisi juga nggak boleh ikut campur di urusan Red Guard. Semua sekolah dan universitas ditutup. Supaya semua mahasiswa bisa menjalankan program gerakan revolusi budaya, Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, orang yang jadi pengganti sementara Mao, diburu oleh The Red Guard. Liu Shaoqi meninggal karena disiksa terus-menerus, dan Xiaoping kabur ke pelosok pedesaan setelah anaknya dilempar dari lantai 3 oleh The Red Guard dan dibuat cacat seumur hidup. The Red Guard juga diberi perintah untuk menghilangkan semua kebudayaan dan kebiasaan lama Cina. Target mereka adalah tempat-tempat wisata bersejarah. The Red Guard menjarah kuil-kuil, membakar karya-karya seni dari lukisan, karya tulis, buku-buku bersejarah, dan patung. Banyak dari sejarah Cina selama lebih dari 3.000 tahun hilang selamanya. The Forbidden City, salah satu tempat paling bersejarah di Cina, juga didatangi oleh The Red Guard yang bawa palu dan beliung buat menghancurkan tempat tersebut. Tapi untungnya nggak jadi setelah ada satu batalion pasukan yang ngusir mereka. Kebiasaan dan budaya lama digantiin sama budaya baru. Kebudayaan dan kebiasaan yang baru diambil dari ide-ide yang dibuat sama Mao. Dan semuanya ditujukan untuk mendukung kekuasaannya Mao. Gak lama kemudian, Mao dijadikan sosok yang patut untuk disembah oleh rakyatnya. Di setiap tempat kerja, pagi dan sore, semua karyawannya wajib mengikuti acara menghormati Mao secara massal dengan membungkuk 3 kali di depan fotonya buat minta panduan hidup. Mengucapkan terima kasih ke Mao sebelum makan, kop surat dibuka dengan quote yang pernah diucapkan Mao, warga menari di depan foto Mao untuk membuktikan kesetiaan mereka. The Little Red Book, buku yang berisi karya tulis Mao, dijadikan kitab suci dan dikatakan bisa menciptakan mukjizat, seperti menyembuhkan orang buta dan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Karena Mao, satu negara Cina jadi anarki. Setelah semua target orang-orang yang dicurigai beroposisi dengan Mao itu habis, The Red Guard jadi saling curiga dan saling tuduh. Akhirnya muncul banyak kubu di dalam The Red Guard itu sendiri, dan mereka saling bunuh karena curiga satu sama lain. Masyarakat nekat mencuri persenjataan militer dan mulai perang saudara karena saling curiga. Mereka perang dengan senapan anti-aircraft dan artileri, senjata yang cukup besar untuk perang saudara di skala provinsi. Kekacauan ini berlangsung selama 2 tahun, sampai di tahun 1968 akhirnya Mao memerintahkan mereka untuk berhenti, dengan cara mengerahkan tentara Cina untuk menyerang The Red Guard, organisasi yang dia buat sendiri. Revolusi ini berlangsung selama kecil-kecilan selama 10 tahun ke depan. Jutaan nyawa melayang karena revolusi yang dibuat sama Mao ini. Karena terlalu banyak, jadi nggak bisa dihitung secara pasti jumlah korbannya. Jutaan orang sisanya jadi cacat permanen, secara fisik atau secara mental. The Red Guard juga jadi korban karena dicuci otak dengan propaganda buatan Mao. Mereka membunuh untuk Mao dan meninggalkan pendidikan yang harusnya mereka jalankan. Karena mereka nggak ada yang sekolah, mereka jadi nggak punya skill untuk dijadikan mata pencaharian, yang membuat tingkat pengangguran di Cina meledak saat itu. Mao yang ngelihat masalah pengangguran ini membuat solusi dengan mengirim semua The Red Guard yang masih hidup ke pedesaan yang terpencil, supaya mereka bisa belajar dan bekerja di sana. Karena kalau misalnya mereka dibiarkan di kota besar, malah membuat masalah lagi karena otak mereka udah rusak gara-gara propaganda yang dibikin oleh Mao. Para The Red Guard yang dulunya menjunjung tinggi Mao dan bahkan membunuh demi dia, malah dikirim ke pelosok membuat kerja tanpa dibayar dan hidup sengsara. Mau buang mereka gitu aja layaknya barang bekas yang gak dipakai lagi.
Di umur Mao yang udah 70 tahun, dia masih aktif di bidang politik. Tapi kesehatan Mao udah memburuk dan banyak orang-orang yang udah gak kenal sama Mao karena penampilannya berbeda jauh dari masa primanya dulu. Mao bahkan butuh bantuan buat duduk, berdiri, dan berjalan. Sebagian dari badannya lumpuh, matanya buta, dan susah untuk berbicara. Mao gak bisa kemana-mana tanpa adanya tangki oksigen. Keadaan Mao yang makin parah ini maksa rival-rivalnya buat bikin kelompok untuk mencalonkan jadi penerusnya. Meskipun keadaan Mao udah separah itu, dia masih bisa mainin rival-rivalnya dengan mengadu domba dan maksa mereka buat membunuh satu sama lain. Di pertengahan tahun 1967, badan Mao mulai gak bisa bergerak dan akhirnya meninggal pada tanggal 9 September tahun 1969 di umur 82 tahun. Mao Zedong membuat negaranya punya kekuatan militer yang kuat, bahkan punya persenjataan nuklir. Tapi apa yang dia lakukan pada rakyatnya adalah sebuah kejahatan yang mengatasnamakan kepentingan negara. Tapi sebenarnya, itu cuma kepentingan pribadinya dia.